Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Duta Erlangga. Hari ini akan mempraktekkan tugas 3 dari basis data, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Ya, pertama kita akan buka menu exam di sini. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya ya. Sini lalu kita klik admin. Nah, akan muncul ini localhost phpMyAdmin. Di sini kita akan menggunakan database rumah sakit. Nah, sekarang kita akan membuat rutinitas baru. Nah, di sini ada transaksi 1 ya. Kita tambahkan commit dari dia ke producer transaksi 1. Ini SQL begini parameternya ya, sampai ke N. Sini kita akan hapus grab producernya, dimulai dari begin, start the transaction, insert into patient, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, lalu ada value Tito laki-laki, yaitu isi datanya, select from pasien, lalu N. Di sini kita masukkan commit, perintah commit tersebut tanpa commit, dan akan dimasukkan dalam store prosedur yang ada di halaman phpMyAdmin. Nah, kita bisa ngecek di basis data rumah sakit, lalu ke rutin di sini ya. Lalu kita akan masukkan lagi di sini ya. Kita akan coba call transaksi 1 untuk ngecek apakah sudah masuk atau tidak. Seperti yang Anda lihat di sini, call transaksi 1, lalu kita klik go. Nah, di sini sudah ada 6 Tito laki-laki sudah masuk ya ke basis data tersebut. Transaksi 1 ini tanpa commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, kita coba lihat di tabel pasien di sini ya. Nah, dia tidak ada karena tidak menggunakan commit ya. Oke. Lalu kita akan lanjut ke transaksi 2. Di sini kita akan membuat rutin lagi, rutinitas. Kita create, lalu kita beri nama transaksi 2 ya. Lalu kita parameternya kita hilangkan, lalu kita masukkan parameter ini dengan pertama begin, lalu start transaction, lalu insert into patient, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Jangan lupakan value-nya, yaitu isinya 6, ID-nya 6, Tito, jalan pakai saji nomor 23, dan jenis kelamin laki-laki ya. Lalu nanti yang ya di sini kita masukkan dulu insert into patient dan ID pasien, lalu nama pasien, lalu alamat pasien, maaf, jenis kelamin dahulu, lalu alamat pasien, lalu di selanjutnya ada value, kita isinya ID pasien 6, namanya Tito, jangan lupa kasih tanda petik untuk value. Untuk insert intonya kita nggak pakai tanda petik karena bukan merupakan value. Lalu ada jenis
kelamin yaitu laki-laki. Lalu ada alamat pasien yang beralamatkan Jalan Pakis Haji nomor 23. Jalan Pakis Haji nomor 23. Kita pakai spasi. Kita lanjut nomor 23. Oke, jangan lupa tutup kurung. Tanda ketik dulu, tutup kurung, lalu titik koma, jangan lupakan. Selanjutnya kita select, lalu kita klik bintang, lalu from patient. Yang membedakan di sini adalah kita menggunakan commit, perintah commit ya. Setelah select from, lalu kita kasih N. Ya, seperti ini. Jadi ada dua rutin di sini, transaksi 1 dan 2. Kita akan call rutin lagi di SQL, call transaksi 2 di sini ya. Kita akan coba go. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita akan pergi ke tabel patient ya. Nah, di sini sudah masuk datanya. Ini menggunakan perintah commit. Telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit ini, jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum salah commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Nah, kita akan lanjut ke transaksi 3. Di sini kita akan nanti menggunakan perintah rollback, yakni sebuah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Hal ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data tabel di pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, berikut ini adalah ya, contoh menggunakan rollback ya. Kita mulai ini, kita set nama pasiennya, lalu di mana di ID pasien, ID-nya 3 ya. Lalu kita kasih commit. Nah, setelah rollback kita kasih commit, select from patient, lalu N. Nah, ini berubah nama pasien menjadi Danar, namun dengan adanya rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi setelah commit data. Nah, ini kita cek di SQL, kita call transaksi 3. Nah, tidak terjadi apa-apa ya di sini karena telah dilakukan rollback. Nah, jika ingin ada perubahan maka transaksi 3 tersebut tidak akan memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka kita akan pergi ke transaksi 4. Kita akan membuat transaksi 4 di sini ya.
kita akan ulangi lagi buat transaksi 3-nya dengan salah tadi. Nah, di sini tidak ada perubahan data sama sekali. Kita akan buat rutin baru, yaitu transaksi 4 untuk menggunakan fungsi rollback. Create new routine, kita tulis transaksi 4, kita bikin. Nah, di sini kita akan nanti membuat perubahan data sebanyak 2 kali dengan memasukkan data baru dan perubahan data pasien yang sudah diupdate. Namun setelah perintah insert nanti ya, pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback. Implementasi pada halaman PHP MyAdmin adalah seperti ini ya guys ya. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, lalu kita beri value, jangan lupa tanda petik ketika dia memakai string ya. Hanif tanda petik, jenis kelamin laki-laki, tanda petik, Jalan Babakan Loa nomor 22. Kita akan pakai perintah rollback, lalu update ke table pasien ya. Kita beri set. Ini kita buat update-annya ya. Kita ngeset nama pasien yang baru, yaitu Septin. Yang lama ya, sorry, jadi yang baru ya. Letaknya di ID pasien nomor 3. Lalu kita nanti beri commit, lalu select from patient, lalu kita end. Go. Nah, sudah selesai. Kita akan mencoba call transaksi 4. Di sini. Nah, sudah. Di sini dapat dilihat di sini ya. Tidak terjadi penambahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 6 menjadi Septin ya. Lanjut, kita buat
transaksi 5 yaitu checkpoint. Nah, di sini checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir atau save point. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan dalam basis data, seperti yang akan saya contohkan ini. Nah, nanti baris kelima dapat dilihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1 ya. Kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point ke 1. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga. Implementasi pada halaman phpMyAdmin akan dapat dilihat setelah saya masukkan value-nya. Kita masukkan ya di sini. Lagi-lagi sini. Nah, ini dia. Ini adalah save point atau sebuah titik checkpoint ya. Kita kasih perintah save point 1. Ini adalah data 2. Insert into patient lagi ya. Sini kita akan masukkan ke ID 8 yaitu Tina. Masukkan datanya. Lalu kita akan tambahkan perintah rollback to save point 1 ya, agar nanti datanya Tina ini tidak masuk ya, tapi nanti rollbacknya nggak sampai ke yang data 1 yaitu Hanif. Jadi nanti yang tersisa adalah basis datanya Hanif dan juga data ke-9 ini Lutfi ya. Jadi yang hilang nanti adalah Tina. Kita akan masukkan database-nya Lutfi.
kita masukkan value. Lalu kita beri perintah commit, select from patient, and sudah. Lalu kita go. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan coba call transaksi 5. Sebentar. Ada yang keliru saya ketik. Kita akan coba lihat lagi transaksi 5. Di sini saya salah tulis ya, di kedua harusnya di pasien. Oke, kita go, kita call lagi, call transaksi 5. Nah, di sini sudah selesai. Jadi ada Septin, Hanif, dan Lutfi. Nah, yang kita rollback kan punyanya Tina ya. Jadi dia nggak masuk di sini. Oke. Jadi yang terlihat adalah pasien 7 dan pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk dalam basis data karena sudah di rollback ya guys ya. Oke. Sudah terlihat di sini. Di database pasien pun juga sudah terupdate bahwa ini hanya ada Septin, Hanif, dan juga Lutfi. Nah, oke, kita menuju database rumah sakit ya, ke SQL. Nah, kita di sini akan menggunakan perintah yaitu trigger. Nah, trigger adalah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan atau update, dan juga penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan juga after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah, yaitu insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Nah, berikut adalah contoh kodingannya ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan triggernya. Kita akan buat SQL-nya ya. Kita akan contoh di buku modul.
Oke. Kejar 3. Sini kita create tabelnya ya, tabel obat dan juga transaksi obat. Sudah selesai, kita sudah membuat tabel transaksi obat di sini ya. Jadi kita akan membuat tabel baru untuk ERD-nya ya, supaya kita bisa membuat perintah trigger untuk nanti ya. Setelah ini kita masuk ke database rumah sakit. Kita lihat ERD-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Ketambahan ERD-nya obat dan juga transaksi obat ya. Nah, di sini kita checklist semua ya. Checklist seluruh di sini nanti kita akan mencoba perintah trigger dengan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan juga tabel obat. Namun kita akan mengisi terlebih dahulu tabel obat dengan minimal 3 data ya. Nanti kita akan menggunakan contoh kasus, misal seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat jumlah pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang ya. Nanti kita juga akan menggunakan perintah yaitu delimiter, itu batas awal sebagai trigger, create trigger, membuat trigger dengan nama TG jual yang akan dijalankan setelah data dimasukkan. Lalu event trigger
Untuk transaksi obat ya, di sini kita akan membuat trigger ya. Tulis trigger name-nya TG jual. Transaksi obat for each row, untuk setiap table stok new jumlah. Jadi nanti setelah update obat nanti langsung akan mengurangi stok ya, stok dari obat dari transaksi obat yang terjual. Oke. Tepatnya ada di ID obat, lalu new ID obat. Lalu kita go. Sudah selesai. Lalu kita lanjut ya. Kita masukkan obatnya di sini, data obatnya. ID obatnya kita kosongi ya. Kita masukkan kode obatnya yaitu A001. Nama obatnya nanti adalah Amikacin. Untuk harganya 20.000 dan stoknya 10. Untuk data kedua di sini ada kode obat AO002. Nama obatnya Amoxicillin, harganya 15.000 dan stoknya 20. Untuk nanti data ketiga ada A003 dengan nama obat betadine, harganya 7.000 dan stoknya ada 5. Oke.
data 1 dan 2. Kita masukkan data yang ketiga. Selesai. Lalu kita akan buat perintah SQL insert into transaksi obat. Kita masukkan sebuah data dalam tabel transaksi obat ya, yang berisi ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Value-nya ID-nya 0 ya. Sini ID obatnya 6. Lanjut. Sudah masuk. Nah, setelah selesai, kita akan periksa kembali di tabel obat. Maka kondisinya nanti, nah di sini berkurang untuk stoknya ya. Yang tadi amoksilinnya ada 20 menjadi 15, nah berkurang 5 otomatis, secara otomatis karena sudah dibeli oleh pasien ya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.